yang melanjutkan daurah kita lagi kita bersama Ustaz Zaki. Yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan, kemudian kepahaman ya dalam kita belajar insyaallah. Salam pada Rasulullah SAW yang mudah-mudahan akan tercurahkan syafaat untuk kita semua. Yang kita hormati, kita muliakan Ustaz Zaki Mubarak MC. Kemudian yang kami hormati para asatidz ya, para guru-guru, ustaz-ustazah yang alhamdulillah pada malam ini dapat bergabung kembali. Untuk itu ya kami langsung ya serahkan waktu dan tempat untuk guru kita Ustaz Zaki untuk melanjutkan belajar kita ya, yang insyaallah itu kemarin sudah dibahas sampai halaman 23 ya. Nah, jadi nanti masuk pada naqsul harakah pada malam ini insyaallah. Baik, waktu dan tempat kami persilakan sedikit. Fadhil. Belum dengar nih Zaki suaranya. Udah pada dengar? Belum dengar. Suara saya dengar semua? Ini. Jelas sekarang suara saya? Baik, Masya Allah. Mantap. Jelas? Mantap. Alhamdulillah. Saya minta maaf ya. Mungkin ini kendala handset ini mungkin rusak. Masya Allah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbana syrah sudurana waftah lana babal ilm. Jadi kita masuk langsung ya, insyaallah hari ini kepada qala al-Imam At-Tibi. Jadi Imam Tibi mengatakan Imam Tibi ini ada punya manzumah Al-Mufid Litajwid Imam Tibi. Ya. Mengatakan bahwasanya Al-Imam At-Tibi yuhadziru qari al-Qur'ani 'inda nutqi bi harakatil huruf min thalathati akhta. Jadi Imam Tibi mengatakan ada 3 kesalahan yang mesti kita hindari daripada membaca Al-Qur'an itu. Yang pertama, naqsul harakah, membaca harakat. Naqsul harakah, apa itu? Kurang harakatnya. Tidak sampai satu harakat. Wa naqsu yakunu birrawmi al-harakah wa huwa ityanu bi thuluthiha wa yakunu bil ikhtilas. Wa huwa ityanu bi thuluthaiha wa kullun minhuma lahu mawadhi'. Jadi yang dikatakan kurang itu baik kita datangkan secara raum ataupun ikhtilas. Apa itu raum, apa itu ikhtilas? Di dalam orang Arab itu ketika sukun macam-macam modelnya. Ada sukun orang Arab itu sukun mahdhah, al-waqfu. Muhammad itu namanya waqaf. Ada namanya
Raum. Raum itu sepertiga harakat saja. Tapi hukumnya hukum waslu. Hukum wasli. Contoh. Muhammadu. Muhammadu. Tapi tidak Muhammadu. Du. Boleh kita wakaf seperti itu. Namanya raum. Ada namanya ismam. Boleh kita wakaf dengan ismam. Contoh. Apa itu ismam? Tinggal ujung dhammah saja. Ismam itu hanya di dhammah dapatnya. Contoh. Wakaf dengan ismam. Muhammad. Moncongnya saja. Muhammad. Nah, mustaqim. Mustaqim. Boleh. Asarnya saja. Bekas dhammahnya saja yang tinggal. Itu boleh ismam. Ada namanya ikhtilas. Ikhtilas ini boleh di dalam riwayat. Tapi makanya dibilang kullu lahu mawadhi'. Ada tempatnya. Kalau tidak ada riwayat, tak boleh. Contoh ikhtilas. Ni'mahi. Di qiraat Syu'bah. Bacaan Syu'bah. Ni. Ai. Aslinya kasrah. Ni. Ai. Tapi kita baca. Ni'am. Ni'am. Ni'mahi. Ni'mahi. Ya. 2/3-nya sudah kita hilangkan. Kita hilangkan. Itu tidak boleh. Kalau bukan di tempatnya. Baca dengan raum. Tidak boleh. Misalnya. Ja'ala. Ja'ula. Ja'ula. Fa'ula. Fa'ula. Enggak kita bilang fa'ula. Fa'ula. Ataupun ikhtilas. Ja'ala. Ja'ala. Enggak kita bilang ja'ala. Enggak satu-satu. Itu enggak boleh. Wa kullu minhuma lahu mawadhi'. Jadi raum ada tempatnya, ikhtilas ada tempatnya. Dan yang kedua, isba'ul harakah. Itu enggak boleh juga. Isba'ul harakah menggembungkan, melebarkan harakat dari satu menjadi lebih. Fahuwa mubalaghatu fi ityanil harakah. Mubalaghah dalam mendatangkan harakat. Berlebihan. Hatta tawallada harfu maddi min jinsiha. Kalau kita harakat itu kita lebihkan, maka lahir huruf mad. Contoh. I. In. I. Itu lahir huruf mad setelah itu. Itu tidak boleh. Itu yang dikatakan oleh Imam Tibi. Misalkan kita membaca iyyaka. Kita baca iyyaka. Iyyaka. Tidak boleh. Iyyaka. Iyyaka. Innallah. Innallah. Tidak boleh. Innallah. Itu isba'an namanya. Taghayyurul harakah yang ketiga. Taghayyurul harakah. Tidak boleh juga. Apa taghayyur? Berubah. Wa hadha taghayyur yakunu bi ahadi amrayn. Perubahan harakat ini ada dua hal. Mazju harakatil harfi bil ukhra kamazjil kasratil sadi bizai. Mencampur harakat zal dengan harakat sad. Misalkan di kalimat ihdinas sira, kita bilang ihdinas zi. Yang kita baca qiraat hafaz, tak boleh. Ihdinas zi. Tak boleh kita baca ihdinas zi. Itulah namanya mazju. Bercampur harakatnya. Yang kedua, taghyirul harakati bis sukun. Kita membaca harakat fathah tapi seolah-olah dia sukun. Contoh, kasrah seolah-olah dia sukun. Sira, si. Kita baca sira, sira, sira. Itu harakat kasrah berubah menjadi sukun. Itu tidak boleh. Itu teoritas nanti ketika dalam wakil, dalam kita setoran, dalam kita nampak dia.
Wa kilahuma ghairu mardiyyin anhu. Dan semuanya itu tidak boleh, kata Maulana Syekh. Lianna mazjal harakati ba'dihha bi ba'din innama yajuzu fil harakatil far'iyyah. Boleh kita campur harakat itu dengan harakat yang lain ketika dia di dalam makhraj furu', bukan makhraj asli. Contoh imalah, bercampur antara kasrah dengan fathah ya misalkan. Me, tidak lagi ma, me. Itu boleh di dalam furu', tidak di dalam asli. Mithlul ya'il musyammas bil waw kamithli qila. Qila boleh kita baca gini. Qila. Boleh. Imam Yaqub baca qila. Guru kisah baca qila. Ghidha. Boleh. Karena asal dasar kata qala itu qawala. Dibacanya qila. Boleh. Tapi bukan kira nafas. Wasad musyammas bizai. Musyammas itu sad yang bercampur dengan zai. Itu boleh kita baca. Misalkan ihdina zi. Ihdina zira. Boleh kita baca itu. Amma isba'ul haraka fa yuwallidu harfan min jinsiha. Adapun dengan kita panjangkan harakat itu sehingga kita mendapatkan yuwalladu harakat min jinsiha, sehingga menjadi mad dia. In, un, menjadi mad dia. Tidak boleh itu. Wa hadhil hurufu muwalladatu hatman satakunu hurufa maddin. Yang kita panjangkan itu otomatis dia akan menjadi huruf mad. Makanya isba' memanjangkan harakat bukan pada tempatnya tidak boleh. Karena dia akan melahirkan huruf mad. Melahirkan huruf mad kita tambah satu huruf dalam Quran. Itu tidak boleh. Fa isba'ul fathati yuwallidul alifan. Kita panjangkan huruf berharakat fathah, lahir huruf alif. Kena balik kepada aslinya. Famai yusbi'u fathatal kaf iya. Misalnya kita bilang iyyaka masalan yuwallidu alifan hakaza. Iyyaka. Ka lahir alif. Wa isba'ul harakatil kasrah yuwallidul ya. Faman yusbi'ul kasrata sin masalan, siapa yang pakai sin harakat sin ini dipanjangkan, yuwallidul ya an-nasi, si panjang pada an-nasi. Kalau dipanjangkan lahir ya. Fa yataghayyarul ma'na ila al-insan. Ila nisyan, maka berubah maknanya dari manusia menjadi nasyan, menjadi lupa. Nasi. Padahal nas, manusia. Tapi kalau nasi, itu lupa mana. Fa isba'u dhammati walidul waw. Dan isba'u dhammah kita panjangkan dhammah, lahirlah huruf waw. Faman yusbi'u dhammata sin min yuwaswis masalan yuwallidul waw hakaza yuwaswisu itu berubah menjadi jamak dia daripada dia ifrad. Walam yajuz hadzal isba' illa fi harfin wahidin ala wa huwa ha'ud dhamirul waqi' bainal mutaharrik. Tak boleh semuanya itu terjadi kecuali satu hal saja. Ketika dia dhamir muzakkar ghaib. Hu. Itu boleh dhamirnya. Wa asyara ila dzalikal ibnu misalnya bihi. Itu boleh. Maksilah. Kalau kita sebut maksilah nanti itu boleh. Karena aslinya maksilah itu tidak ada. Hi itu tidak panjang, tapi boleh dipanjangkan di situ. Makanya Imam Tibi mengatakan
Wa haitsu asba'ta faqad wallatta maddin. Kalau kamu panjangkan, maka sungguh kamu telah melahirkan huruf mad. Walam yajuz illa biharfin farad. Tidak boleh kecuali satu huruf saja. A'ni bihi ha'ud dhamir. Yaitu ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir muzakkar. Itu yang boleh. Ba'dama hurrika. Nahwu. Ba'dama hurrika berarti ha'ud dhamir ni juga harus berdiri di antara huruf yang hidup, yang berharakat. Kalau salah satunya tidak berharakat, tak boleh. Fihi huda. Fihi huda. Tak boleh. Fihi huda. Kecuali qiraat Ibnu Katsir. Kalau kita enggak boleh. Kita ada satu saja. Muhana. Fihi muhana. Di juz 19. Fihi muhana. Itu yang boleh. Yang dalam riwayat Hafaz. Yang lain tak. Kalau Ibnu Katsir ya semuanya. Nah. Innahu bihi sama. Hurika. Nahu. Innahu bihi sama. Innahu bihi sama. Itu contoh. Fatasilul ha bil wawi au biya'i. Maka boleh disambung hanya dengan waw atau waslah muharrikun qad wuliya. Maka boleh disambungkan secara wasal kalau kita sambungkan. Tapi kalau kita berhenti tidak boleh juga. Berlaku hukum itu. Bihi ila tambah ya berarti. Innahu hu ada waw kecil di situ berarti. Itu boleh. Tapi selain daripada itu tidak boleh kata Imam. Selanjutnya masuk kepada tahqiqus sukun. Di sini sudah jelas ya? Dapat ya? Okey. Masuk kepada tahqiqus sukun. Yajibu 'alal qari'i kama yuhaqqiqul harakat an yuhaqqiqa sukuna fis sakin. Bagaimana seorang qari itu memperhatikan harakat kasrah, dhammah, fathah harus sempurna satu harakat semua, begitu juga dengan sakin. Nahwan nuni min an'amta. Contohnya seperti nun dalam kalimat an'amta. Kalau sukunnya tidak terpenuhi, maka terpental ya. Amta. Itu tidak tahqiqus sukun. Harus jelas. Amta. Amta. Tidak boleh. Amta. Tidak boleh. Walha min ihdina. Sering sekali. Ihdina. 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 Selesaikan dulu tahqiqus sukun, baru ucapkan huruf yang lain supaya hurufnya tidak bergerak, tidak menjadi berharakat. Ihdina. Ihdina. Ya. Wallamu fi ats-tsaniyah min dhalalna. Sering sekali orang mengatakan dhalalna. Dhalalna. Itu tahqiqus sukun. Bagaimana bainiyah ataupun suara yang mengalir di dalam lam itu sempurnakan dulu walaupun dia juz'ian. Walaupun dia tidak sempurna mengalirnya memang. Dhalalna. Tidak boleh kita bilang dhalalna. Ya. Wal yahdhar, maka hati-hati kata beliau min taharrukihi aw ittirabihi fi makhrajihi. Hati-hati daripada mementalkannya, menggerakkannya, memberikannya harakat. Dia sukun itu. Wal yura'i izhar al-lam ats-tsaniyah min dhalalna bi mujawaratiha bin nun. Hati-hati karena lam di situ dekat sekali dengan nun. Nanti terpental kata beliau. Dhalalna, lalna. Itu tanpa kita sadari. Dhalalna.
Bagaimanapun dia, dekatkah dia, satu makhratkah dia, huruf ya tetap huruf demi huruf harus sempurna makhraj dan sifatnya. Ya. Wabidzalika asyara al-Imam Tibi, alamah al-Imam Tibi. Daripada itu Imam Tibi memberikan isyarat, wa haqqiqis sukuna fi ma sukkina. Maka kalian betulkan sukun tu. Hakik dia. Sempurnakan dia. Apabila dapat sukun, sempurnakan. Wala tuharrikhu. Jangan diberikan harokat seperti an'am tahdina. Seperti an'am tahdina. Jadi bacanya an'am ta. Harus seperti itu. Ihdina. Harus seperti itu. Tidak boleh. Ihdina. Tidak boleh. Wa hakadzal maghdubi ma'adh-dhalalna wa nahwihi wal-lamu wal-lama adhiranna. Dan begitu juga, ini contoh. Mau. Jangan mau. Mau. Jadi waw. Jadi dhammah di gha-nya. Maghdu. 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 Begitu juga dengan dhalalna seperti di atas dijelaskan tadi. Jadi pembahasan yang di atas yang ditulis oleh Syekh ini adalah sebenarnya syarah daripada matan Imam Tibi yang di bawahnya. Walam begitu juga walam adhiranna begitu. Dhalalna harus jelas izhar, tidak boleh masuk dhalalna. Nah, termasuk yang terakhir ya sikit ya, ar-rabi' al-hukmu. Al-hukmu. Hukum. Awalan, pertama dah tahu makharij, tahu sifat. Setelah itu tahqiq sukun wal harakat. Yang ketiga, setelah itu jenjang keempat dalam memperbaiki makharij, memperbaiki huruf Arab ini, kita tahu hukum-hukumnya. Apa itu hukum-hukumnya? Ma'rifatu ahkamin nun sakinati wa tanwin. Yang pertama, kita mengenal hukum-hukum yang berkenaan dengan nun sakinah atau tanwin. Apa beda nun sakinah dengan tanwin? Nah, itu dulu. Nun sakinah, nun asliyah. Punya makhraj jelas. Cuman nun yang khaliyah dengan harakat 3 itu. Nun yang tidak ada fathah, dhammah, kasrah di dalamnya. Itu disebut nun sakinah. Terdapat di fi'il. Dapat di fi'il. Dapat di isim. Dapat di huruf. Dalam bahasa Arab kan ada fi'il, isim, huruf. Dapat 3-3-nya di nun sakinah. Baik terletak di tengah ataupun terletak di akhir. Nggak mungkin nun sakinah terletak di awal. Nggak mungkin. Nggak mungkin di fi'il. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nun sakinah ini orang Arab tidak memulai sesuatu itu dengan huruf sakin. Nggak mungkin. Memulai dengan huruf sakin nggak mungkin. Ya. Jadi itu nun sakinah. Sedangkan tanwin ini terdapat hanya di isim saja. Di isim, tidak di huruf. Tidak di fi'il. Isim. Isim kata benda di dalam bahasa Arab. Dan dia terdapatnya di akhir saja. Aliman. Dan dia itu diucapkan, tidak dituliskan. Itu tanwin. Sedangkan nun sakinah diucapkan dan dituliskan. Sedangkan tanwin tidak, diganti dengan alamat fathah, fathatin, 2, dhammah, dhammatin. Gitu. Oke? Qala Muhammad ibnu Abi Bakr as-Qastalani rahimahullah mengatakan, i'lamu anna hadzal fasla katsirul fawaid. Maka ketahuilah, ini penting ini. Kata beliau. Kita mengetahui nun sakinah, tanwin itu penting sekali. Yahtaju ila ma'rifati ahkamil khawasul qurra wa awamuhum. Nun sakinah ini penting dan mesti diketahui oleh seluruh orang yang mau baca Quran. Baik dia khawasul qurra, mana khawasul qurra? Orang mukri yang duduk hidupnya sama Quran selalu mengajarkan orang lain. Ataupun awamuhum, mana orang awam, orang biasa.
Wa man jahila ahkamahu tatarraqa ila al-lahnu al-khafi wa huwa la yadri. Siapa yang tidak mengetahui hukum ini, maka dia akan jatuh kepada kesalahan khafi, kesalahan yang tanpa dia sadari, kesalahan kecil tanpa dia sadari. Wa huwa la yadri, tanpa dia tidak tahu. Wa mithlu hadza la yuthaqu bi qiraati. Dan yang seperti ini, wa mithlu hadza la yuthaqu bi qiraati. Orang yang seperti ini dia tidak bisa dipegang qiraatnya. Bacaannya tidak bisa dipegang. Tidak bisa berguru sama dia. Lianna ahkam an-nun as-sakinati wa tanwin hiya li huruf al-hijaiyah 29. Karena nun sakinah dan tanwin ini nun sakinah dan tanwin ini berarti hukumnya apa yang ketemu setelah nun sakinah dan tanwin. Apapun hurufnya. 29 huruf bergantung semua ke situ. Makanya penting sekali pembahasan ini, kata beliau. Fayajibu 'alal qari'i ma'rifatu ahkamihi wa qawa'idih. Maka penting sekali mengetahui ahkam nun ini dan kaidah-kaidah. Ini panjang masih kita dalam mukadimah sekali. Belum masuk kita lagi secara terperinci di dalam kitab. Okey. Kama yajibu alaihi ma'rifatu ahkamil ibadat syariah. Sebagaimana kita wajib mengetahui ibadat-ibadat dalam syariat. Salat. Sudah kita sepakati salat dengan baca Quran itu sama-sama dapat ibadah dan sama-sama ibadah tauqifiyah. Salat wajib kita ketahui bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana. Begitu juga baca Quran wajib kita ketahui bagaimana hukum nun, bagaimana hukum nun sakinah, bagaimana tanwin sama. Posisinya sama. Nah, begitu maksudnya. Linnun sakinati wa tanwini arba'atu ahkam. Untuk nun sakinah ada 4 hukum. Nun sakinah tanwin ada 4 hukumnya. Al-hukmul awal izhar, ada hukmul tsani idgham, ada hukmul tsani al-qalbu. Sudah ma'ruf kita iqlab, tapi yang bahasa dasarnya itu dan bahasa yang dipakai oleh ulama al-qalbu, bukan iqlab, qalbu. Ya. Warabi'ul ikhfa. Al-ikhfa. Jadi izhar, nanti kita masuk pembahasan izhar, kita masuk idgham, kita masuk qalbu, kita masuk ikhfa. Di nun sakinah wa tanwin. Ya. Setelah itu masuk ke dalam ahkamun mim sakinah. Masuk ke dalam hukum mim as-sakinah. Ahkam mim sakinah ini lil mim sakinati 3 ahkam. Idgham wal ikhfa wal izhar. Nah, sebenarnya mim sakinah ini semua izhar kecuali 2 huruf. Mim ketemu dengan mim ketemu dengan ba. Fa syafawi. Yang lainnya izhar semua. Salisan ahkamun nun wal mim musyaddadataini. Yang ketiga adalah ahkamun nun dan mim musyaddadatain. Nah, itulah nanti pembahasan al-ghunan. Kalau nun masuk ke dalam pembahasan ghunan semua, gunnah semua. Kenapa nun dan mim ini dalam gunnahnya banyak sekali pembahasan? Karena nun dan mim ada khayshum. Tidak bisa terlepas dari khayshum. Dan khayshum nun dan mim tidak stabil. Tidak bisa 2 harakat. Ada yang panjang sekali, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Di sinilah pembahasannya panjang. Nah. Rabi'an ahkamul mudud. Mesti kita ketahui juga ahkamul mudud. Setelah kita tahu ahkamun nun, tanwin, mim, nun musyaddadah, mim musyaddadah. Tahapan selanjutnya kita mengetahui ahkamul mudud. Hukum-hukum mat supaya rapi bacaan kita. Sebenarnya dalam membaca kitab seperti ini kita membaca dan ada praktek langsung. Membaca dan ada praktek langsung. Itu yang manhajiyah yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kami seorang seperti biasa, tapi setiap hari Sabtu 1 minggu sekali kami dijelaskan kitab ini dulu. Masuk setelah asar itu kitab dibaca, dijelaskan hukum-hukum. Tapi kalau kita hanya baca, kita penasaran bagaimana bacanya. Ya kan? Nah,
Hingga apa terus. Nanti mungkin ada tatawur, ada perkembangan di dalam membaca ini. Tapi perlu kita baca untuk kita tahu, perlu, penting. Kalau enggak ngasal kita baca. Nah, yang kelima, ahkamut tafkhim wa tarqiq wa kaifiyatu takhlisil hurufi wal mufakhama 'anil hurufil muraqqaqah. Yang kelima, kita harus mengetahui harus kita ketahui bagaimana hukum tebal tipis huruf. Kalau kita udah kuasai tebal tipis huruf itu, udah cantik baca. Contoh, kho tafkhim, hasil dari isti'ala. La tarqiq, hasil dari istifal. Ko tafkhim lagi. Ku tarqiq. Khalaqakum, khalaqakum. Enggak kita bilang khala. Khalaqakum. Enggak. Khala, tetap la. Inna, na tarqiq. Tafkhimnya Allah. Inna, na Allah. Enggak kita bilang no. No. Tanpa kita sadari itu. Inna Allah. Inna Allah. Ketika sudah bisa kita tamiz, kita bedakan itu antara tafkhim dan tarqiq itu, tebal dan tipis itu baru bagus. Itu baru bisa berguru sama dia. Tapi kalau masih angasan, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu belum. Walaupun lancar sekali hafalan. Walaupun belum bisa jadi guru tajwid. Belum bisa tapi. Nah, di sini jenjang yang kelima. Yang keenam, ahkamur ra'i wa ahkamil lam. Nanti kita pelajari ahkamul lam, ahkamul ra'. Tertib yang seperti ini cantik sekali disusun oleh guru. Karena kalau awal kali kita belajar ahkamul ra' wa ahkamil lam, tertinggal hukum yang lain. Sedangkan hukum yang lain lebih besar, lebih jelas, lebih banyak terdapat dalam Quran. Ra' dengan nun lebih banyak nun dalam Quran, tepat. Karena nun muamalahnya nun sakinah kepada setiap huruf. Yang ketujuh, ahkamul idgham min haitsul tajanus wa taqarub wa tamat. Jadi idgham itu bukan idgham bila gunnah, bi gunnah saja. Idgham itu ke seluruh huruf. Nanti bagaimana ketika dia satu makhraj beda sifat. Bagaimana ketika dia dekat dengan makhraj kawannya. Bagaimana dia ketika huruf yang sama. Irkam ma'ana. Itu mutajanis. Irkam ma'ana. Irkab ma. Itu idgham nanti. Masuk. Jadi pelajari. Nah, kita harus tahu teorinya. Yang ke-8, ahkamul lam sakinati wal lamul ismi wal lamul fi'li. Ya. Wal lam lamul amr wal lamul harfi. Nanti kita harus mengetahui lam qamariyah yang mana. Lam syamsiyah yang mana. Kalau lam masuk dalam isim bagaimana? Kalau lam masuk dalam fi'il bagaimana? Kalau lam misalkan masuk dalam isim, nanti lam sukun fathah itu udah pasti fathah mulainya. Al-mu'minun, al-kafirun, udah pasti masuk. Al itu fathah, itu dipelajari di dalam lam. Ahkamillah. Setelah itu yang terakhir baru namanya ahkamul waqf wal ibtida'. Ahkamul waqf wal ibtida' ini panjang pembahasannya. Kenapa? Karena dia bergantung kepada bahasa, kepada lughah. Tidak ada kepada yang lain. Kepada lughah bergantungnya. Kepada ma'ani lughawiyah itu. Yang Arabnya itu paling dekat sekali. Contoh, isim inna dengan khabar inna tidak boleh pisah. Kalau kita wakafkan, apa hukum wakafnya nanti? Mungkin wakaf hasan, tapi tidak sampai kafin. Kalau disebutkan wakaf kafin, disebutkan wakaf hasan, makna dengan lafaznya masih bergantung, tapi tidak merusak makna. Wakaf kafin
Secara maknawi masih bergantung, tapi secara i'rab dah selesai. Waqaf tam sudah selesai. Misalnya wa ila adin akhahum Hud. Itu dah selesai, ayat sebelumnya itu dah selesai waqaf tam. Sudah mulai hukum baru. Itu dipelajari dan sangat terikat dengan lughah, dengan bahasa. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Itu semuanya isim inna itu belum selesai. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mawtiha wa basta fiha kulli dabbah. Orang biasa berhenti. Enggak, belum selesai. Ulang. Kulli dabbatin tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina sama'i wal ardi la ayatin, itu khabar. La ayatin liqaumi ya'qilun. Kenapa? Inna. Inna, mana isim innanya? Aslinya inna khalqas samawat. Masuk fi syubul jumlah. Inna fi khalqis samawat. Itu khabar inna. Isim inna semua. Kabarnya mana? La ayatin liqaumi yaqin. Jadi antara isim dengan khabar tidak boleh terpisah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu yatlunahu haqqa tilawatihi. Mana khabarnya? Ulaika yu'minuna bih. Sering kali itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Berhenti. Ulaika yu'minun. Tak boleh pisah. Kenapa? Allazi, apa namanya? Isim mausul. Silah mausulnya mana? Allazi atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Khabarnya mana? Jumlah ismiyah. Ulaika yu'minuna bih. Baru selesai. Itu pembahasan itu jalurnya daripada kita memaknai bahasa Arab. Dan tak susah-susah juga, belajar sikit-sikit sampai insyaAllah. Sampai. Mungkin sedikit ini saja dulu apa namanya yang kita masuk hari ini. Nanti ke depan kita masuk nafsul Quran, panjang apa pembahasannya. Nafsul Quran insyaAllah nanti apa. Dan saya serahkan kembali kepada Ustaz Khaidir. Silakan nanti mau bertanya ataupun koreksi majelis ataupun usulan macam waktu. Oke. Ya. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ini makin hot terus saja ya. Luar biasa ini penjabaran yang Masya Allah banyak maklumat-maklumat baru untuk kita semua Insya Allah. Sesi ini kita buka pertanyaan ya bagi para peserta yang bertanya. Ya, tafadhal. Sadiki. Tafadhal, Ustaz. Syukran Bang Ustaz Khaidir. Izin bertanya, ya Maulana Zaki Mubarak, Ustazi. Masyaallah. Tadi kan disebutkan di pembahasan terkait wakaf, termasuk tadi ada wakaf tam dan lain-lainnya. Nah, kalau wakaf yang ada di Quran itu masuk ke dalam golongan yang mana itu, Ustaz? Masuk dalam pembahasan ini juga atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Masuk. Di dalam Quran itu nanti kalau ada wakaf tam ditulis dengan mim, itu wakaf lazim, biasanya tam juga lazim berhenti. Ataupun wakaf tam itu, mana tanda aslinya? Wakaf tam itu tandanya setiap berhenti di akhir surat. Itu wakaf tam. Mulai dengan surat lain, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, itu ibtidak tam namanya. Terpisah antara kisah. Misalnya, wa ila adin akhahum huda. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Dari kan itu kan dah selesai tu. Ini cerita Nuh dah selesai. Saya tu mulai lagi. Wa ila adin akhahum. Itu ayat sebelum wa ila adin itu wakaf tam namanya. Terpisah di antara apa namanya surat ada cerita dengan cerita lain. Ada nanti wakaf kafin. Wakaf kafin itu secara maknawi, contoh, masih terikat secara maknawi. Wa ini wa ma
Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi, juz 13 awal. Itu masih kalam Zulaikha ataupun kalam Yusuf terikat masih. Ya kan? Masih terikat. Nah, di sini wakaf boleh, tapi kafin. Dia cukup, tapi tidak sempurna secara makna. Kalau wakaf tam, berhenti, lanjutkan terus. Wakaf kafin, berhenti, lanjutkan terus. Apa alamat dalam Quran wakaf kafin ini? Kalau maknanya sangat kuat terikat, disebut nanti sil aula. Sila. Kan ada tanda sila dalam Quran tu. Itu wakaf kafin itu sah. Boleh Ustaz berhenti situ. Tapi melanjutkan lebih bagus. Kenapa? Karena dilihat dari segi makna masih terikat kuat. Wakaf kafin. Wakaf kafin itu. Kalau dari segi maknanya sudah agak renggang, ditulis nanti qif aula. Berhenti lebih baik. Tapi maknanya masih sama-sama aja lah. Boleh. Lanjut boleh nggak? Ditulis jim. Ada namanya nanti wakaf qabih. Wakaf jelek. Jelek wakaf. Dibuat dalam Quran tanda lam. Dan tanda lam yang dibuat dalam Quran itu yang berbahaya sekali baru dibuat tanda lam. Kalau enggak banyak kali tanda lam. Coba nih. Bismillah. Bism berhenti kan? Bism kita berhenti. Itu lam situ tak boleh. Kayak mana bism apa? Bismillah. Bismillah itu wakaf hasan. Wakaf hasan tak buat tanda. Wakaf hasan itu ulang aja. Jadi kalau kita ngikuti di dalam mushaf itu, boleh kita berhenti di sil aula, boleh kita berhenti di qif aula, boleh kita berhenti di jim. Tapi kalau belum ada itu, baiknya diulang ke ayat ke kalimat sebelumnya. Nah, karena dia nanti cuma masuk ke dalam wakaf hasan. Sedangkan wakaf lam yang ditulis lam itu wakaf kabeh enggak boleh berhenti. Contoh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu biasanya dalam Quran kalau antum buka coba wa ma arsalnak itu ada lam di situ. Kenapa kalau antum berhenti terbalik makna? Wa ma arsalnak, kami tidak mengutusmu. Lagi itu maknanya. Jangan berhenti situ. Lebih bagus di mana kalau udah habis kali. Wa ma arsalnaka illa berhenti. Kecuali ittirari, kecuali memang udah putus kali nafas. Tapi ingat juga mau berkendaraan tu isi bensin yang full. Jangan asal bawa. Jangan asal bawa. Serius yang full. Udah mulai sembuh batuk saya dah enak nih. Segar. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baru jelas wakaf. Dapat ya? Ada wakaf hasan, wakaf tam, wakaf apa namanya kafir. Itu sudah sedikit tentang wakaf. Oke. Syukron Bang Ustaz Zaki. Jazakallah khairan. Jadi kalau mau tambah maklumat ulang-ulang lah. Dapat sendiri. Ada lagi? Yang lain ada? Dari Ustazah ada yang mau tanya? Silakan Ustazah. Ustazah. Koreksi dalam majlis juga boleh. Ustaz lama kali ni Ustaz belum praktek begini begitu boleh. Apa? Santai aja. Baik, Ustaz, ini saya mau nanya nih Ustaz Zaki. Di Ahkamul Mim As-Sakinah ini kan ada hukum khamisannya itu ahkamut tafkhim wa tarqiq wa kaifiyatut takhlis al-huruf ya, al-mufakhama al-hurufil muraqqaqah. Jadi ini saya ngalamin, jadi berapa kali talaki ya baca di depan guru itu ada berapa syekh gitu. Nah, jadi ketika baca Al-Fatihah yang satu kena di sini. Dan kadang di satu syekh bersih, tapi di satu syekh lain itu kena tadi di tafhim atau tarqiq di huruf gitu kan. Nah, sehingga ini kok antara satu syekh dengan syekh lainnya itu yang kadang kita di sini satu huruf bersih tapi di satu
huruf di huruf yang sama di surat yang sama kena gitu ada koreksi itu kira-kira apa standar yang beda atau gimana Ustaz Jaki? Dzauq Ustaz, itu jawabannya. Dzauq ataupun rasa kedetailan detail Syekh itu. Mungkin misalkan gini. Dalam angka misalnya jayid. Jayid itu berarti 60 sampai 75. Nggak bisa kita bilang 60 aja. Di situ permainan Syekh itu. Kadang nanti ada yang 65 dia, ada 67, 6. Kadang pas kita sama Syekh ini ditengoknya sudah 60 standarnya udah. Ada Syekh lain dia mau tam sempurna. Di situ perbedaannya. Kadang ada Syekh terus dengar kita maaf kita bilang ghaflah sedikit. Ghaflah. Agak kurang perhatian. Lewat. Ada pas masa itu Syekh semangat sekali manusiawi. Tapi standarisasinya misalkan kita bilang kho. Gak ada Syekh yang bilang kha. Cuma nanti kadang Syekh itu ada kho sedikit nih. Itu manusiawi. Tapi pas kita bertalaki terus ahwal yang menjelaskan itu. Ini dia pas. Dapat Ustaz Saidin. Mantap. Baik. Yang lain masih ada? Ustaz Rozak? Katanya Ustaz di Rafles, Ustaz Usnul, Ustaz Muhid. Yang bertanyakan silakan Ustaz. Ya. Insyaallah ya, mungkin udah jelas semua ya pada malam ini Zaki. Ya, ini udah nggak ada lagi ya. Baik. Ya, alhamdulillah mungkin malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jazakumullah khairan katsiran atas syarahannya yang terus ya setiap malam ini dapat maklumat-maklumat baru dan hal-hal baru yang mudah-mudahan Allah mudahkan belajar untuk kita semua. Kita doakan untuk guru kita ya Ustaz Zaki, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya, batuknya dihilangkan. Nah, jadi biar tambah ngejos lagi ini. Ya, Amin. Insyaallah. Harus minum OBH Mesir itu Ustaz. OBH Mesir ya. OBH Mesir jangan gir-gir ya. Keras, enak minum obat kita. Masya Allah. Baik, jazakallah Ustaz Jaki ya. Insyaallah ketemu besok malam dengan waktu yang sama. Ya, mudah-mudahan terus semangat ya. Disiapkan kalau bisa besok malam pertanyaan-pertanyaan di murajaah lagi. Insyaallah dari tim edit besok insyaallah langsung 2 video ya kita masukkan. Jadi biar bisa untuk murajaah. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pacuan ya untuk kita terus murajaah ya, kemudian memperbanyak maklumat ya dengan ilmu tajwid ini yang kita ngerasain dulu ya ketika belajar tajwid dasar-dasar itu nggak ada pegangan kita ya, nggak ada pegangan kita. Jadi kalau ditanya fikih jelas, kalau belajar fikih itu mata Ibnu Suja ya, kemudian Minhaj atau Maghrib apa semua fikih udah jelas dulu bagaimana perkembangannya. Nah, tapi sekitar 5 belakangan ini baru tahu kita ada pegangan-pegangan kitab-kitab tajwid yang masya Allah ini juga ya anugerah untuk kita bisa kesempatan ya talaki dengan kitab tajwid huruf ini. Jadi minta di para peserta untuk bisa lebih aktif ya mempertanyakan hal-hal baru seperti tadi Ustadz Diki bagus ya bagaimana masalah wakaf ibtidak tadi yang selama ini mungkin kita agak acuh aja lah lam alif ini wakafin aja gitu ya. Nah, ternyata jelas tadi Ustadz Zaki sampaikan ya ternyata itu sangat bahaya ketika kita wakaf dengan apa yang sudah diberi petunjuk oleh para ahli Quran di mushaf-mushaf kita ya. Jadi hal-hal seperti ini jadi agak tambahan maklumat terus ya. Jadi ngajinya jangan asal lewat disyarah jelas, yang itu ditambah terus dicari hal-hal lain ya. Nah, jadi ini Ustaz Zaki ini barak sumur ini ya. Jadi sumur kalau nggak kita timba nggak keluar tuh airnya. Nah, jadi kalau bisa disiapin
bukan timba aja, ember-ember, ya mangkok-mangkok, baskom-baskom bawa disiapin. Nah, besok malam kita timba air banyak-banyak dari Ustaz Zaki insyaallah. Ya, nah, karena emang saya sendiri rasakan gimana ruh, masya Allah ini terasa khadimul Qur'annya ya, masya Allah ini jarang-jarang kita dapatin ya. Sadiki ya, di S2 ya jarang kayak gini penjelasannya Sadiki kelihatan ya. Nah, ya. Nah, saya udah ngalamin juga S2 kemarin di IKI ya, beda ruhnya ini ketika bahas Quran ya sama apa malam ini insyaallah. Baik, itu saja ya. Saya minta besok malam dipersiapkan lagi ya, ditanya hal-hal baru, pokoknya ditimbalah banyak-banyak sama Ustaz Zaki nih biar beliau pun apa tambah ngejos ya insyaallah. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Zaki. Selamat insyaallah besok ketemu lagi ya. Semangat semua. Kita tutup majelis kali dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sikit ya. Ustaz Zaki, terima kasih banyak. Ya, ya, Ya. baik ya. Makasih banyak ya, makasih ya. Assalamualaikum. Salam.